Mangrove di kawasan Taman Hutan Raya, Tahura, Ngurah Rai, tepatnya di barat pintu masuk Jalan Tol Bali Mandara, dilaporkan mati mengering secara serentak pada Februari 2026. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove di wilayah tersebut dalam keadaan darurat ekologis. Hal tersebut terungkap usai tim dari Universitas Udayana, UNUD, melalui Rumah Sakit Pertanian, yang diketuai Dr. Dewa Gede Wiryangga Selangga, tim turun langsung ke lokasi untuk melakukan diagnosis penyakit tumbuhan terhadap ratusan pohon yang mati dalam satu blok vegetasi. Hasil pemeriksaan di lapangan ditemukan gejala khas penyakit abiotik, antara lain daun klorosis, menguning, nekrosis, kecoklatan, kulit batang mengelupas, pertumbuhan kerdil, busuk akar berwarna hitam, hingga penebalan daun, sukulensi. Tidak ditemukan infeksi patogen penyebab penyakit. Indikasi kuat mengarah pada keracunan logam berat dan senyawa hidrokarbon, minyak, kata Gede Wiryangga pada Rabu 25 Februari 2026. Lebih lanjutnya ia mengungkapkan di sekitar lokasi terdampak, terdapat jalur pipa distribusi BBM milik Pertamina Patraniaga yang melintasi kawasan mangrove. Berdasarkan data koordinasi, pada September hingga November 2025 dilakukan perawatan jalur distribusi dari Pelabuhan Benoa menuju Pangkalan Pertamina Pesanggaran. Ia menduga terjadi rembesan minyak ke dalam substrat mangrove dan proses pembersihan, clean up, tidak dilakukan secara menyeluruh. Meski inspeksi visual pada 21 Februari 2026 tidak menemukan lapisan minyak di permukaan air, hidrokarbon di ekosistem mangrove diketahui kerap terakumulasi di dalam sedimen. Minyak yang masuk ke pori tanah dapat menutup sistem perakaran, merusak membran sel, serta mengganggu penyerapan nutrisi. Senyawa aromatik dalam BBM bahkan mampu memicu kematian vegetasi hanya dalam hitungan minggu. Pihaknya mengungkapkan beberapa jenis mangrove yang terdampak, antara lain Soneratia alba, Prapat, batang kering dan rapuh, kurang lebih 6 area intensif. Rhizopora apiculata, bakau, daun menguning serentak, 60 area sebaran. Avicennia marina, api-api, akar membusuk kering di blok barat tol. Kondisi aliran air yang melambat akibat pembangunan Jalan Tol Bali Mandara disebut turut memperparah situasi. Polutan diduga tidak menyebar alami, melainkan terperangkap di sekitar titik kebocoran. Ia mengatakan bahwa saat ini tim tengah melakukan analisis GCMS, gas kromatografi mass spektrometri, untuk memastikan kandungan hidrokarbon di area rhizosfer mangrove. Ketidaksesuaian antara hasil inspeksi visual dan fakta kematian vegetasi memunculkan desakan agar dilakukan investigasi forensik lingkungan secara independen. Sebab, kebocoran bawah tanah atau pipa berkarat dinilai sulit terdeteksi kasat mata, namun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem pesisir. Tim peneliti merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Antara lain, pemantauan rutin kesehatan mangrove sebagai bagian dari pengelolaan kawasan lindung. Bioremediasi melalui isolasi dan aplikasi bakteri pendegradasi minyak bumi. Audit menyeluruh infrastruktur energi di Bali Selatan, termasuk pemasangan sensor kebocoran real-time. Moratorium aktivitas berisiko di kawasan sensitif hingga AMDAL diperbarui. Rehabilitasi substrat sebelum penanaman ulang mangrove. Penertiban status lahan di kawasan Tahura agar fungsi hutan lindung tidak tergerus kepentingan bisnis. Tanpa langkah drastis, krisis ini dikhawatirkan mengancam ketahanan pesisir Bali, memperbesar risiko bencana, serta merusak citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Perlindungan mangrove, tegas para peneliti, bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut keamanan wilayah pesisir dan ketahanan menghadapi perubahan iklim global. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.